Dunia ini pernah dipertaruhkan oleh sekelompok ilmuwan, politisi dan pengkhianat, dan sampai hari ini kita masih hidup di bawah bayang-bayang keputusan mereka. Bukan teori konspirasi, ini fakta sejarah. Saat ini ada 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel. Meski Israel tak pernah mengakuinya dan mereka menyimpan lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir, cukup untuk menghancurkan peradaban manusia berkali-kali. Dan semuanya berawal dari satu penemuan yang tidak bisa dibatalkan. Pada tahun 1938, para ilmuwan Jerman menemukan bahwa atom bisa dibelah. Bukan sekedar teori, ini adalah reaksi berantai yang melepaskan energi luar biasa besar. Mereka baru saja membuka pintu fisi nuklir, fenomena yang akan mengubah takdir planet ini. Ini bukan kemajuan biasa, ini adalah awal dari senjata paling mematikan yang pernah dibuat manusia. Setahun kemudian, Albert Einstein yang khawatir akan dampaknya mengirim surat kepada Franklin D. Roosevelt. Pesannya tajam, kalau Amerika tidak bergerak sekarang, Nazi akan lebih dulu punya bom atom. Pemerintah Amerika langsung bertindak. Di tengah kekacauan Perang Dunia II, mereka memulai proyek rahasia terbesar dalam sejarah, Proyek Manhattan. Menyedot hampir 1% dari PDB Amerika saat itu. Namun, ini bukan kerja satu negara. Inggris dan Kanada ikut terlibat, targetnya jelas, membangun bom sebelum Jerman. Tapi ada ironi besar. Jerman memang memulai lebih dulu, tapi mereka gagal menyelesaikannya. Sebaliknya, Amerika berhasil. Dan pada Juli 1945, mereka menguji bom pertama di gurun New Mexico. Beberapa minggu kemudian, dunia berubah selamanya. Bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Lebih dari 200.000 orang tewas, banyak dalam hitungan detik. Perang berakhir, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya baru saja dimulai. Uni Soviet tidak tinggal diam. Dipimpin oleh Joseph Stalin, mereka sudah mengetahui proyek Manhattan bukan dari diplomasi, tapi dari mata-mata. Nama-nama seperti Klaus Poch dan jaringan intelijen Soviet menyusup jauh ke dalam proyek tersebut. Namun Soviet tidak sepenuhnya percaya pada data curian itu. Mereka melakukan 2 pendekatan sekaligus. Menggunakan desain hasil spionase dan mengembangkan teknologi sendiri. Hasilnya mengejutkan. Pada 1949, mereka berhasil meledakkan bom atom pertama di Semipalatinsk, lebih cepat dari yang diperkirakan Amerika. Dunia kini memiliki 2 kekuatan nuklir dan disitulah perang dingin benar-benar dimulai. Inggris dikhianati. Mereka sebelumnya belajar berbagi riset dengan Amerika lewat perjanjian Quebec. Tapi setelah bom jadi, Amerika menutup akses sepenuhnya. Inggris membalas dengan caranya sendiri. Pada 1952, mereka menguji bom nuklir di Australia, menjadi negara ketiga dengan senjata tersebut. Pelajaran pahitnya sederhana, dalam dunia nuklir tidak ada sekutu abadi. Prancis belajar dari penghinaan. Setelah krisis terusan Suez, mereka sadar tidak bisa bergantung pada siapapun. Dipimpin Charles de Gaulle, mereka membangun kekuatan nuklir independen. 1960 uji coba pertama berhasil. 1968 bom hidrogen. Strategi mereka jelas.
kemandirian total. Cina ditinggalkan, lalu bangkit. Awalnya dibantu Soviet, tapi konflik ideologi membuat bantuan itu dihentikan. Di tengah kelaparan dan kekacauan internal, Cina tetap memprioritaskan bom nuklir. 1964, bom atom pertama, hanya 32 bulan kemudian, bom hidrogen. Rekor cepat dalam sejarah. Israel memilih jalan bayangan. Mereka tidak pernah mengaku punya senjata nuklir, tapi dunia tahu lewat bocoran Mordechai Vanunu pada 1986. Fasilitas Dimona di gurun Negev diduga menjadi pusat program tersebut, dan sampai hari ini Israel mempertahankan strategi ambigu tapi mematikan. India dan Pakistan rival yang saling memicu. India melakukan uji coba pertama pada 1974. Pakistan membalas dengan bantuan jaringan ilmuwan seperti Abdul Qadir Khan. 1998, kedua negara resmi menjadi kekuatan nuklir. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Pakistan tidak memiliki kebijakan no first us. Artinya mereka siap menyerang lebih dulu. Afrika Selatan adalah anomali. Mereka membangun bom nuklir lalu menghancurkannya sendiri. Satu-satunya negara dan sejarah yang melakukan itu secara sukarela. Dan terakhir, Korea Utara. Dari program damai menjadi senjata 2006 uji coba pertama, sekarang mereka punya rudal yang secara teori bisa menjangkau Amerika. Bagi mereka, nuklir bukan sekedar senjata. Itu adalah jaminan bertahan hidup rezim. Fakta yang jarang dibahas, lebih dari 90% hulu ledak nuklir dunia dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Bom modern bisa 100 kali lebih kuat dari Hiroshima. Ada sistem launch of warning, keputusan peluncuran bisa terjadi dalam hitungan menit. Dunia pernah hampir hancur dalam krisis rudal Kuba karena kesalahan kalkulasi. Kesimpulannya sederhana tapi mengerikan. Senjata nuklir tidak pernah benar-benar tentang perang. Ia tentang ketakutan, kekuasaan, dan siapa yang lebih dulu menekan tombol. Dan sampai hari ini tidak ada yang benar-benar bisa menjamin tombol itu tidak akan ditekan.